Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Ini adalah tanaman daun suruan, orang menyebutnya. Ada juga yang bilang ini ketumpang air. Nah, segar kan? Ini sebenarnya adalah tanaman gulma yang biasa tumbuh di mana-mana. Kalau teman-teman hobi berkebun, pasti sering melihat tanaman ini di pot-pot ataupun di polybag ataupun di sekitar media tanam tempat kita menanam tanaman. Nah, tuh kan segar kan. Ini cepat sekali tumbuhnya. Ya. Ada juga yang bilang ini utek-utek polo, ada juga yang bilang ini adi-adi. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk pengobatan herbal dan juga bisa untuk sayuran. Nah, kalau teman-teman misalnya habis bersih-bersih kemudian melihat di pot-pot ataupun di sekitar tanaman teman-teman itu melihat gulma seperti ini teman-teman bisa mencabutnya, tapi jangan langsung dibuang. Kita bisa mengolahnya dengan berbagai macam jenis resep masakan, bisa diolah seperti untuk bakmi, untuk bakwan, kemudian untuk ditumis ataupun bisa juga untuk lalapan atau bisa untuk nasi urap ya tuh. Jadi ini bisa dimakan mentah kayak selada seperti itu ya, dipetik dicuci langsung dimakan itu bisa. Nah nih, dan keunggulan yang atau kelebihan yang luar biasa dari gulma yang satu ini adalah bisa mengobati asam urat ya. Alhamdulillah kami sudah membuktikan dan asam uratnya bisa sembuh tuntas, total, tidak kambuh lagi. Asam uratnya sudah bertahun-tahun dan dengan pengobatan rutin ini menggunakan daun suruhan ini ternyata alhamdulillah ya bisa sembuh. Selain tumbuh di sekitar media tanam, tanaman daun suruhan ini juga terkadang tumbuh di sekitar tembok-tembok seperti itu, batu bata ya. Pokoknya yang di tempat lembab-lembab itu bisa tumbuh. Dia tumbuhnya tidak perlu dengan perawatan khusus, harus diberi pupuk dan macam sebagainya. Yang penting tempatnya itu lembab, medianya lembab, dia sudah bisa tumbuh daun bagus. Tuh kan. Ya, dia tumbuh di sekitar tanaman cabai. Nih, tanaman cabainya sudah mau mati ya, tapi ini masih tumbuh bagus, segar kan. Nah, ini bisa dikembangbiakan. Kalau teman-teman ingin mengembangbiakan, membudidayakan daun suruhan ini untuk diperbanyak, mudah saja. Bisa ini ambil bijinya yang paling ini yang sudah hitam ya, sebentar. Tuh nih, nah ini cukup diambil seperti ini. Nah seperti ini kita sebar saja ya. Ini kan hitam kan, tuh yang hitam. Nah kita sebar. Sebentar, saya ambil contoh ya, satu. Saya ambil contoh satu, ini akan saya sebar di sini. Nah, cukup seperti ini, dia akan numbuh. Nih seperti ini nih. Nih tumbuh di mana-mana kan. Nah, atau kalau mau yang perbanyak seperti ini kan banyak yang kecil-kecil ya teman-teman. Nah, bisa cabut salah satu untuk ditaruh di tempat yang lain ya, supaya perkembangannya itu maksimal. Jadi besar-besar kayak yang tadi ya. Tuh, ini banyak kan di mana-mana tumbuh. Nah, itu dia kalau kita sudah punya beberapa saja pohon akan berkembang pesat ya. Jadi di mana-mana kita bisa melihat tanaman daun suruhan ini. Tuh kan banyak kan. Nah, tekstur daun suruhan ini banyak mengandung air ya, kemudian dia juga lembut ya. Jadi kalau teman-teman mau masak untuk sajian makanan itu jangan terlalu lama untuk merebusnya. Misalnya untuk bakmi, udah cukup kalau sudah airnya itu panas ya, ataupun sudah mendidih, mau diangkat itu baru kita masukkan ini, dan sebentar saja seperti bayam itu ya, cukup sebentar kemudian dia sudah matang. Karena kalau dia terlalu lama nanti bisa lonyot, jadi teksturnya kurang bagus dan tentunya kurang nikmat ya. Jadi lebih enak untuk masih ada krik-kriknya seperti itu. Ataupun kalau mau ditumis sama, kalau ditumis cuma cukup dibolak-balik, udah beberapa kali 1 menit aja dia sudah enak, sudah
lunak ya, karena ini memang sebenarnya tidak harus dimasak pun dia sudah bisa kita konsumsi ya. Itu rasanya ya enak ya, kayak ada rasa aroma segar seperti itu. Kemudian nah beda lagi kalau ini untuk obat herbal pengobatan asam urat ya. Kita cukup ambil 1 genggam daun suruhan ini ya, untuk pengobatan asam urat ya. Ini 1 genggam saja. Kalau kami tidak dicabut ya, biasanya kami dipetik saja. Sekian, bentar ya, saya petikkan dulu. Untuk pengobatan asam urat secukupnya saja. Ini kita tidak pernah mencabut ya, supaya kita bisa memanfaatkan daun surojena ini berkali-kali. Jadi kita petik pangkal-pangkalnya saja, batang-batangnya saja. Tuh. Nah, cukup sekiranya sekian ya. Nih, 1 genggam ini ya. Lebih sedikit juga tidak apa-apa. Nah, segini ya. Segini. Ini kita rebus dengan air kurang lebih 2 gelas atau 400 ml. Kita biarkan sampai mendidih, dan kira-kira sampai mendidih terus. Kira-kira tinggal dari 2 gelas air itu tinggal 1 gelasnya saja. Kalau sudah 1 gelas, kita matikan kompor ya, kita tutup sebentar sampai hingga hangat. Baru kalau sudah hangat, kita saring ya, kita saring dan kita ambil airnya untuk kita minum. Nah, untuk pengobatan asam urat kita lakukan 2 kali sehari ya. Jadi pagi sama sore kita minumnya. Jadi buatnya pagi sama sore supaya kita minumnya tuh selagi hangat-hangat kuku, seperti itu, enak ya. Nah, kalau daunnya yang sudah kita saring ini tadi, kalau mau dikonsumsi boleh, ataupun kalau tidak juga tidak apa-apa. Dia tetap bagus ya. Tuh, segegap seperti ini. Nah, insya Allah dengan rutin kita mengkonsumsi daun suruhan ini, bagi teman-teman yang menderita asam urat bisa sembuh ya, seperti itu. Nah, selain untuk pengobatan asam urat, daun suruhan ini juga cocok untuk rematik, pegal-pegal, seperti itu. Ataupun nyeri sendi. Bagi teman-teman yang menderita asam urat bisa mencoba resep ini, dan ini insya Allah aman ya. Semoga sajian tadi bermanfaat, dan jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita, agar aktivitas kita bermanfaat dan berkah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.